Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan makasih banget buat yang sudah subscribe ya, yang udah kasih jempolnya, terus kemudian udah kasih komentarnya. Makasih banget pokoknya dukungannya. Dengan begitu Anda ini ya menyemangati saya untuk semakin semangat lagi ya, maksudnya ya, untuk membuat video. Dan kali ini saya ajak Anda ke sebuah tempat ya, di sini tempatnya ya. Ini namanya daerahnya namanya Taman Wisata. Taman Wisata ini masuk ke Kelurahan Pecalukan ya, Kecamatan Prigen. Nah, masih di daerah sekitar Tretes juga sih. Dan letaknya secara persisnya atau tepatnya ini ada di sebelah timurnya Hotel Surya ya. Jadi kalau Anda mungkin dari Hotel Surya kemudian menuju ke Pasar Buah ya, atau Pasar Indah di daerah sini, daerah dekatnya Hotel Surya. Nah, kalau Anda ingin tahu lokasi rumah-rumah yang ada di sini, nah kebetulan yang akan saya bahas ini adalah rumah orang Belanda lagi. Nah, Anda bisa tanya daerah yang namanya daerah Kodo. Nah, di situ udah banyak sekali ada peninggalan-peninggalan zaman kolonial, zaman Belanda yang masih tersisa ya, ada di sini. Dan mungkin beberapa tahun lagi ya, saya nggak ngerti apakah ini masih ada atau enggak ya. Nah, sebelum habis ya dimakan usia atau mungkin habis karena dirobohkan diganti dengan bangunan yang baru ya. Ini saya coba untuk dokumentasikan, dan saya coba untuk menyemangati orang-orang di daerah Tretes juga ya, supaya ayo bareng-bareng untuk menjaga bangunan-bangunan peninggalan zaman dulu supaya tidak hilang. Karena ya ini juga merupakan sebuah warisan ya, meskipun kita menganggapnya ini zaman Belanda itu penjajah, tapi bukan berarti peninggalannya harus kita musnahkan ya, karena itu juga menjadi ini ya, menjadi bagian dari sejarah bangsa ya, maksudnya ya. Dan juga untuk khusus untuk orang yang ada di daerah Tretes juga ini ya harus bangga, karena orang Belanda dulu juga sempat tinggal di sini, terus kemudian merasa senang tinggal di sini, dan daerah di sini itu juga dipilih ya sebagai tempat yang cocok untuk mereka. Nah, ini juga merupakan kehormatan ya, di samping memang sih kalau penjajah itu datang ke sini tujuannya memang merampas sumber daya yang ada dimiliki oleh bangsa kita ya. Dan kalau kita jalan-jalan di sini ya, di sini ada rumah peninggalan Belanda. Nah, ini rumahnya setelah saya berdiskusi dengan orang yang ada di sini. Maksudnya saya ngobrol-ngobrol gitu lah, wawancara dikit lah gitu ya. Nah, saya menemukan sebuah jawaban bahwa rumah-rumah yang ada di sini ini memang terbuat dari kayu, tapi kayunya yang ada di bagian luar ini merupakan kayu jati loh ya, jangan salah ya. Dan kayunya ini kategori cukup kuat loh guys ya. Nah, ini bisa dilihat kayunya itu mulai dibangun dulu sampai sekarang itu masih kuat, jadi gitu. Dan untuk di bagian-bagian yang mungkin kayak semacam atap, terus bagian dalamnya itu mungkin ada yang hancur ya. Kalau di bagian atap ya memang wajar sih, karena kena hujan gitu ya, makanya rusak gitu ya bagian atapnya. Cuman kayunya itu hebatnya, kayunya itu masih bagus gitu loh ya. Dan memang waktu itu mungkin juga dipilih bukan kayu yang kayu yang muda seperti sekarang. Kalau sekarang kan orang kan lebih berburu ini ya sih, memburu uangnya atau duitnya. Tapi kalau orang dulu memburu kualitasnya. Jadi kalau
memang benar-benar belum waktunya untuk ditebang, maka pohonnya itu enggak ditebang gitu loh. Seperti itu ya contohnya. Dan juga untuk material-material yang lainnya yang misalnya dari apa ya, campuran mungkin kalau sekarang itu ya plesternya itulah ya. Nah itu yang di bagian bawah, terus kemudian di bagian atasnya itu, nah itu cukup kuat dan ya pokoknya bisa awet lah, sampai bertahan bisa mungkin hampir 100 tahunan ya. Nah gitu. Dan sangat disayangkan kalau ada orang yang gak peduli, terutama mungkin pemerintah ya, yang sebenarnya memiliki ini sih tugas berat. Memang pemerintah ya, pemerintah harus harus mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu tidak merusak, atau mungkin seenggak-enggaknya ya inilah mengetahui bahwa ini merupakan peninggalan cagar budaya atau peninggalan yang bersejarah dan nggak akan bisa kembali lagi kalau sudah rusak ya. Jadi seperti itu. Dan bisa sih ini diperbagus, tapi gak akan seperti ini dan gak akan ada nilai sejarahnya. Dan untuk rumah-rumah yang kayak gini, ini biasanya kalau di daerah sini dimiliki sama orang-orang yang ada di di luar dari kawasan Prigen dan sekitarnya. Jadi yang paling banyak yang saya ketahui dari saya ngobrol sana ngobrol sini sama sama para pemiliknya itu dari Surabaya gitu. Nah ini bisa dilihat ya, ini dari kayu, terus kemudian di situ ada pokoknya kayunya kuat banget ini, meskipun udah ini, dan ini enggak begitu banyak di model ya, cuma cukup di ini aja sih, di belah gitu aja ya kayaknya ya. Nah seperti ini. Nah ini kuat banget. Oke, dan setelah itu dicat ya. Nah itu ciri khasnya, dan catnya itu warnanya hitam sama merah ya, biasanya sih gitu yang saya ketahui. Nah ini dia bagian lantainya juga kita bisa saksikan ya, bahwa lantainya ini sudah sejak zaman dahulu ya, dan ini ada tempat duduk-duduk juga di sini. Ini yang tersisa ya, ada semacam ya kayak model puing-puingnya ya. Jadi seperti ini terasnya di bagian sini. Dan kalau jalan-jalan di sekitar sini memang cukup cukup bagus ya pemandangannya. Nah, meskipun kalau dari arah sini kita nggak bisa melihat arah gunung ya, cuman cukup tetap keren ya pemandangannya. Nah, jadi seperti ini. Dan ini sepertinya dimiliki oleh orang yang kaya waktu itu mungkin ya. Dan ketika saya coba telusuri siapa sih orang yang memiliki, orang Belanda yang memiliki waktu itu, kebanyakan sih memang kurang tahu. Atau mungkin kalau kalau ada kesempatan coba saya akan barangkali saya bisa menemukan data di kelurahan barangkali ya. Karena biasanya sih data-data kayak gini mungkin tercantum ya di kelurahan atau di daerah pokoknya yang mencatat sejarah yang ada di daerah sini ya, barangkali aja ada gitu loh. Jadi seperti itu. Nah ini gaya-gaya model bangunan waktu itu seperti ini ya. Jadi ada model jendelanya model lingkaran, terus kemudian jendelanya ada di sudut ya. Apakah memang seperti itu, atau mungkin apa memang dibuat karena ada sesuatu hal supaya nggak lembab atau gimana ya? Karena mereka pasti punya perencanaan yang bagus gitu ya, supaya bangunan yang ada di sini itu bisa awet. Nah ini bagian dalamnya ya, seperti ini bagian dalamnya.
Jadi ini karena bangunannya udah tua dan sudah ini ya, sama pemilik yang baru ini udah di ini yang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu di pedulikan kayaknya ya. Nah jadi seperti ini. Nah ini kalau dibiarin lagi ini bisa hancur ya, sia-sia. Nah ini bangunannya kalau untuk materialnya itu sudah sejak lama seperti ini. Dan ini nggak diapa-apain ya, tetap dari yang sejak awalnya dari zaman Belanda kayak gitu. Dan bagian dalamnya ini bukan dari kayu jati ya, cuman di bagian luarnya saja. Nah lanjut ke ruangan yang lainnya lagi. Kalau tadi itu ruang tamu ya. Kalau yang ada di sini adalah kamar. Nah kamarnya ini diletakkan begini saja. Nah itu udah kayunya bagian dalamnya itu lapuk, cuman di bagian luarnya itu tetap bagus ya. Nah itu dari kayu jatinya itu tetap bagus, cuman bagian dalamnya aja yang kayak gini. Nah ini nggak tahan ya. Dan kalau hujan ini menurut penuturan orang yang ada di sini, nah ini ya apa ya, udah bocor sana sini. Dan ini katanya sih, kata dari ini yang menjaga rumah ini sudah turun temurun dari ini ya, dari nenek gitu ya sampai sekarang. Nah ini terus untuk barang-barang yang ini kayak furniture dan sebagainya itu udah nggak ada, udah ganti. Tapi yang ada di daerah sini, di daerah material bangunannya ini masih tetap yang lama, jadi gitu. Jadi mungkin akhirnya memasaknya harus di ruang tamu ya, karena bocor di sana sini kalau musim hujan. Kalau musim kemarau sih nggak terlalu ya, nggak terasa ya, mungkin panas saja gitu loh. Tapi kalau udah musim hujan nih kasihan banget. Dan yang saya ini ya, saya juga merasa ikut prihatin ya dengan para penjaga yang ini yang ada di daerah sini, di ya rumah-rumah bekas ini ya, bekas Belanda ya. Nah katanya sih dari ini, dari curhatan orang-orang yang di sini tuh ya ini sih setiap bulannya untuk gajinya ya, gaji yang diterima itu sangat kecil ya. Dan ini saya ada bocoran ya, ada yang bocoran yang mengatakan bahwa untuk menjaga rumah ini bisa hanya mendapatkan ini sekitar 200 sampai 400 ribu gitulah. Dan itu belum termasuk ya ini, maksudnya untuk listriknya dan airnya itu ya udah itu semuanya gitu loh. Dan ini memang penjaganya ya memang harus ini ya, harus kreatif ya untuk mencari ini job site ya, pekerjaan sampingan ya, supaya bisa bertahan hidup ya. Memang ini sih memang cukup ini ya, cukup memprihatinkan. Di satu sisi memang ya bangunan seperti ini memang perlu dijaga gitu ya, perlu dirawat dan sebagainya. Tapi ya cukup memprihatinkannya karena gaji yang diterima itu memang sangat nggak layak ya untuk hidup di zaman sekarang gitu, yang apa-apa serba mahal gitu. Apalagi musim pandemi, waduh. Ini saya nggak bisa memikirkan ya. Oke, ini suasana yang ada di sini. Jadi memang karena ini ya, karena tempatnya itu sudah rusak, terus kemudian akhirnya ya mau gimana lagi.
barang-barang yang ini ya perlu diselamatkan ya diselamatkan, dan memang ada satu ruangan aja mungkin kali yang apa namanya yang digunakan untuk penyelamatan barang-barang yang penting gitu ya. Ya gimana sih cara untuk menyelamatkan barang atau mungkin merawat merawat bangunan maksudnya ya. Sementara kalau gajinya aja nggak mencukupi dan sudah nggak ada tambahan lagi. Ditambah lagi orang yang memiliki bangunan ini juga ini jarang datang, bisa dikatakan katanya sih kalau untuk bangunan ini ya katanya sudah 4 tahun tidak dikunjungi lagi. Waduh, bisa dibayangkan ya. Dan katanya lagi sih kalau ini yang saya nggak tega nih ya, itu selama bertahun-tahun itu katanya nggak juga mendapatkan gaji, meskipun sebenarnya pada ini ya, pada perjanjiannya itu dikatakan akan mendapatkan sekitar 200 ribuan gitulah, tapi ternyata jarang diberi ini ya, diberi gitu maksudnya. Waduh, kan jadi kasihan banget ya. Oke, di sebelah sana itu ada bangunan-bangunan Belanda lagi ya, dan mungkin kapan-kapan saya akan ini ya, kalau ada kesempatan dan kebetulan ada orang yang menjaga di sana, saya akan coba untuk ini masuk ke sana untuk ini ya, untuk mereview mereview sederhana maksudnya ya, bangunan yang ada di sana itu seperti apa. Oke. Nah, ini pemandangannya. Ya memang pemandangannya memang cukup bagus ya. Dan ini yang kalau bagi orang barat, bagi orang Eropa, orang Belanda maksudnya ya, ini merasakan ada ini ya, semacam ya biar nggak terlalu jenuh berada di sini, jadi bisa melihat pemandangan supaya mereka itu bisa menghilangkan rasa rindunya sejenak dari kampung halaman mereka di Belanda, karena memang di tempat ini juga sejuk ya. Oke, dan di sebelah bawah sini cuma ada tempat yang ditanami sedikit aja sih, ada pisang-pisang kayak gitu. Nah, ini dia ya. Oke, itu tadi rumah Belanda ya yang saya datangin. Dan ternyata di balik ini ya, rumah-rumah Belanda di sini, dan ternyata terdapat kisah juga ya para penjaganya yang tidak ini ya, sama-sama tidak mujur seperti bangunannya ya. Tapi ya memang ini sih perlu untuk diperjuangkan ya, baik itu bangunannya maupun juga para penjaganya yang ada di sini, karena mereka inilah yang berusaha sekuat tenaga dengan keras untuk semampu mereka untuk membuat bangunan ini bisa tetap lestari gitu, meskipun ya namanya aja kekurangan dana ya, jelasnya bangunan-bangunan kayak gini ini ya sangat sulit untuk dipertahankan kalau memang pendanaannya itu nggak ada. Oke. Makasih banget udah nonton video-video tentang rumah Belanda ya. Dan pokoknya jangan bosan-bosan, dan buat orang-orang yang ada di Tretes ini saran dari saya ini supaya ikut menjagalah, melestarikan, dan mungkin juga ikut membantu ya orang-orang yang tinggal di rumah-rumah Belanda supaya mendapatkan perhatian lah ya. Jadi seperti itu, atau seenggaknya ada bantuan apalah gitu ya untuk mereka, karena ya memang nggak seberuntung yang lainnya ya. Jadi seperti itu. Oke, sekali lagi makasih banget buat yang sudah subscribe, yang sudah komen, terus kemudian udah like, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda yang lainnya gitu ya. Pokoknya
Makasih banget dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.